Selamat pagi, saya Taruli Situmorang, NPM 214071019. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai motor bakar 4 tak bensin. Dengan dosen pengampu Dr. Mareli Telambanua, STP MSc. Pada materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian motor bakar 4 tak bensin. Motor bakar 4 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Contohnya mesin pembakaran dalam pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, alat berat, dan sebagainya. Umumnya menggunakan siklus 4 langkah. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap atau pemasukan, langkah kompresi, usaha, dan langkah buang, yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol atau crankshaft per satu siklus pada mesin bensin atau mesin diesel. Di sini terdapat bagian motor bakar 4 tak bensin. Ada blok silinder atau silinder blok, torak atau piston, cincin torak, batang torak, poros engkol, bantalan atau bearing, roda penerus atau flywheel, katup atau valve, pagas katup atau valve spring, tuas katup atau rocker arm, batang pendorong atau push rod, pengangkat katup atau valve lifter, poros hubungan atau poros knob atau camshaft, carter atau oil pan, dan yang terakhir bantalan luncur aksial atau thrust washer. Fungsi-fungsi dari bagian motor bakar 4 tak bensin adalah blok silinder sebagai tempat menghasilkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar. Torak atau piston melalui batang torak atau connecting rod, tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar dipindahkan ke poros engkol atau crankshaft. Cincin torak berfungsi untuk mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar, mencegah kebocoran gas bahan bakar, dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Batang torak berperan meneruskan tenaga dari piston yang diperoleh dari pembakaran bahan bakar ke poros engkol. Poros engkol berperan menggerakkan roda-roda dengan mengubah gerakan naik turun torak menjadi gerak putar. Bantalan atau bearing berfungsi mengurangi gesekan pada poros engkol sehingga dapat mencegah kesusan. Roda penerus atau flywheel berfungsi menyimpan tenaga putar agar poros engkol berputar untuk langkah lainnya. Katup atau valve berfungsi membuka menutup pada saluran masuk dan buang. Pagas katup atau valve spring berfungsi mengembalikan katup ke posisi semula dan memberikan tekanan agar katup tertutup dengan rapat. Tuas katup atau rocker arm berfungsi menekan katup agar dapat terbuka. Batang pendorong atau push rod berfungsi meneruskan gerakan pengangkat katup atau valve filter ke rocker arm. Pengangkat katup atau valve lifter berfungsi memindahkan gerakan poros knob atau camshaft melalui push rod menuju rocker arm. Poros hubungan atau poros knob atau camshaft berfungsi membuka tutup katup sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Carter atau oil pan berfungsi untuk menampung oli pelumas. Bantalan luncur aksial atau thrust washer itu berfungsi untuk menstabilkan pergerakan poros engkol agar tidak bergerak maju mundur. Nah, selanjutnya cara kerja yang terdapat dalam motor bakar 4 tak bensin. Yang pertama, tadi ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan yang terakhir langkah buang.
Langkah hisap atau intake stroke. Piston bergerak dari TM A ke TM B. Posisi katup terbuka dan katup keluar tertutup. Mengakibatkan udara atau mesin diesel atau gas yang sebagian besar mesin bensin terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua, langkah kompresi atau compression stroke. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk dan katup keluar ini tertutup, mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Beberapa saat sebelum piston sampai ke posisi TMA atau titik mati atas, waktu penyalaan atau timing ignition terjadi, atau pada mesin bensin berupa nyala busi, sedangkan pada mesin diesel berupa semprotan atau suntikan bahan bakar. Nah, langkah yang ketiga ada langkah usaha atau power stroke. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Posisi kedua katup tertutup, masih sama-sama tertutup. Torak masih bergerak menuju TMA dan pada posisi tersebut volume ruang bakar menjadi semakin kecil sehingga temperatur di dalam silinder semakin tinggi. Dan langkah yang terakhir ada langkah buang atau exhaust stroke. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Posisi katup masuk di sini tertutup dan katup keluar terbuka. Mendorong sisa gas pembakaran menuju ke katup keluar yang sedang terbuka untuk diteruskan ke lubang pembuangan. Selanjutnya, saya memaparkan contoh kerusakan pada motor bakar 4 tak bensin. Yang pertama, tidak menggunakan bahan bakar yang sesuai. Yang kedua, filter udara sudah kotor. Yang ketiga, terjadi kerusakan pada busi. Dan yang keempat, tangki bahan bakar kemasukan air. Selanjutnya ada yang kelima, rusaknya sensor injeksi. Yang keenam, setelan klep yang renggang. Yang ketujuh, filter bensin yang kotor. Yang ke-8, kotornya fuel pump. Nah, kemudian saya akan memaparkan penyebab kerusakan dan cara penanganannya. Yang pertama, tidak menggunakan bahan bakar yang sesuai. Penyebab motor brebet yang paling sering terjadi adalah karena bahan bakar yang tidak sesuai. Padahal setiap pabrikan kendaraan memiliki standar tersendiri mengenai bahan bakar. Harga bahan bakar yang lebih murah sering dijadikan alasan penggunaan yang tak standar. Padahal tidak menggunakan bahan bakar yang sesuai bisa mempengaruhi masalah kompresi mesin. Kebanyakan motor baru menggunakan standar bahan bakar dengan oktan RON 92. Sedangkan pembakaran yang terjadi dalam mesin lebih sempurna. Mesin yang kualitasnya rendah akan menimbulkan knocking pada mesin sehingga brebet. Salah satu solusinya adalah dengan mengganti bahan bakar standar sesuai anjuran pabrik. Masalah brebet akan hilang selama bensin yang kualitasnya rendah sudah habis dan digantikan dengan yang baru. Selanjutnya, yang kedua, filter udara sudah kotor. Penyebab motor brebet lainnya adalah filter udara kotor karena sudah digunakan dalam waktu yang lama. Debu dan kotoran menempel pada filter membuat udara yang masuk berkurang karena filter mengalami mampet, artinya tersumbat. Filter udara tidak hanya harus rutin untuk dibersihkan, melainkan juga perlu diganti secara berkala. Setiap beberapa ribu kilometer, filter udara sudah tidak bisa lagi menyaring udara bersih walaupun dibersihkan dengan rutin, sehingga perlu digantikan dengan yang baru. Lama tidaknya pergantian ini tergantung lokasi pemakaian. Motor yang digunakan pada area perkotaan akan lebih cepat dalam penggantian filter udara. Dengan membersihkan atau mengganti filter udara, maka pembakaran dalam mesin akan terjadi dengan baik. Selanjutnya terjadi kerusakan pada busi. Nah, di sini terjadi kerusakan pada busi. Busi menjadi penyebab motor brebet di RPM tinggi karena busi tidak menciptakan percikan air untuk pembakaran dalam mesin. Kondisi busi yang kotor atau mudah renggang akan penyebab brebet saat motor digas.
Ciri busi yang mulai rusak adalah tampak berwarna kehitaman. Jika kotor, maka Anda bisa mencoba untuk membersihkan dan memasangnya kembali. Namun jika ternyata starter masih tidak mau menyala, artinya busi sudah mati atau tidak bisa digunakan. Busi yang mati tidak bisa menyala api, sehingga pembakaran dalam mesin tidak dapat terjadi. Apabila busi sudah mati, solusi yang bisa dilakukan adalah menggantinya dengan yang baru, sehingga percikan api tercipta pada ruang bakar. Yang keempat, terdapat tangki bahan bakar kemasukan air. Penyebab motor berebet yang bahkan membuat motor tidak bisa menyala adalah masuknya air ke tangki bahan bakar. Air akan menyebabkan pembakaran terganggu karena mengurangi bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Air bisa masuk ke tangki bahan bakar biasanya karena salah dalam metode pencucian motor atau membeli bensin eceran. Seringkali penjual eceran lalai dalam memindahkan bensin ke dalam botol eceran sehingga terdapat endapan air. Solusi yang bisa dilakukan hanya menguras tangki bensin kemudian menggantinya dengan yang baru. Selain itu, kita juga dapat mengganti filter bensin yang sudah terkena air. Selama pengurasan, Anda juga perlu membersihkan kotoran yang mengendap pada tangki bensin. Kelima, rusaknya sensor injeksi. Khusus motor injeksi, penyebab motor berebet bisa disebabkan oleh komponen injektornya. Apabila komponen ini rusak, maka pembakaran sudah pasti terganggu. Injektor mengalami kerusakan ketika Anda tidak menggunakan bahan bakar yang tepat. Selain itu, kerusakan yang dipengaruhi oleh jarangnya melakukan perawatan komponen. Padahal, injektor perlu dibersihkan menggunakan cairan pembersih khusus. Apabila rusak atau kotor, maka akan menyebabkan mesin jadi berebet. Cara mengatasinya adalah dengan rutin melakukan servis ke bengkel resmi Suzuki sehingga jika injektor kotor bisa segera dibersihkan. Jangan lupa juga menggunakan jenis bahan bakar standar yang dianjurkan. Selanjutnya, setelan klep yang renggang. Motor berebet juga bisa disebabkan oleh setelan klep yang mulai renggang. Setelan ini merenggang karena masa pemakaian kendaraan. Klep akan merenggang atau bergeser akibat putaran mesin yang terjadi terus-menerus. Hal ini sebenarnya bisa diketahui sejak dini jika Anda rutin melakukan perawatan ke bengkel resmi. Karena teknisi akan menyetel ulang klep sehingga performa motor kembali normal. Namun, jika jarang servis, maka penyebab motor berebet bisa jadi karena masalah klep ini. Yang ketujuh, filter bensin yang kotor. Penyebab selanjutnya adalah terdapat pada filter bensin yang sudah kotor. Filter bensin berfungsi untuk menyaring bahan bakar agar kotoran tidak masuk ke ruang pembakaran. Fungsinya tidak jauh berbeda dari filter udara. Jadi komponen ini perlu rajin dibersihkan. Kotoran yang menumpuk akan membuat suplai bahan bakar tidak lancar, sehingga pembakaran yang terjadi tidak sempurna dan motor akan berebet ketika dinyalakan. Rutin membersihkan filter bensin dan menggantinya adalah solusi terbaik. Yang ke-8, kotornya fuel pump. Selain filter bensin, kotornya fuel pump juga menjadi penyebab utama motor berebet. Karena fuel pump berfungsi untuk memompa bahan bakar masuk ke ruang bakar. Ketika komponen ini kotor, maka yang terjadi adalah tekanan bahan bakar bisa terlalu tinggi atau rendah. Kebanyakan penyebab motor berebet adalah kotornya beberapa komponen yang berpengaruh dalam kelancaran ruang bakar. Penyebab ini bisa muncul karena tidak rutin servis motor sebagai bagian dari perawatan. Sekian materi saya tentang motor bensin 4 tak. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.